yang tidak benar, apa makhrajnya, walaupun satu kata, maka tidak sah Fatihah. Orang yang tidak sah Fatihah maka tidak sah sholat. Orang yang tidak sah sholat maka tidak sholat. Nah, jadi oleh karena itu dengan rahmatillah wajib orang membaca Fatihah dengan makhraj. Nah, jadi oleh karena itu kalau yang lain tidak pas makhraj mungkin tidak begitu bermasalah. Artinya ada 113 sholat kita mungkin agak kurang, itu mungkin tidak berpengaruh pada sholat. Tapi kalau Fatihah tidak pas makhrajnya maka dia pengaruh pada ketidakabsahan membaca rukun sholat. Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ayat yang kedua Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat yang kedua ini Nabi mengatakan bila orang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin maka Allah menjawab Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kadang-kadang bacaan Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan Rahim tapi Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Arahnya Tuhan, ya, karena baris di atas. Nah itu ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujian kepadaku. Jadi itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, pemilik hari kemudian Allah menjawab Majjadani abdi, hambaku telah memujiku. Nah, itu jawaban Allah. Bila kita ucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka ini dhamir, objek, didahulukan objek. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK, subjek, predikat, objek. Tapi dalam bahasa Arab boleh objek didahulukan untuk bermakna ikhtisas, untuk bermakna al-hasar. Artinya ditambahkan kata atau maknanya hanya kepada engkau. Hanya itu di mana? Daripada didahulukan objek. Hanya kepada engkau, ada tidak ada yang selain engkau. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi ada kata hanya karena objeknya didahulukan. Nah, jadi iyyaka mesti tasdid. Kalau tidak tasdid tidak sah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kalau kita hendak menekan itu maka tidak bertasydid. Ketika hendak bertasydid maka kemungkinan kita tidak benar membaca kalimat yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini maknanya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi. Kata Allah, ini dua bahagian. Satu bahagian untuk aku dan satu bahagian untuk hamba. Mana untuk aku? Iyyaka na'budu. Mana untuk hambaku? Wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru akan Allah tolong. Kerja dulu baru dapat upah. Ini maknanya na'budu nasta'in. Nah, jadi oleh karena itu kalimat ini inti kehidupan. Kehidupan ini kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Jadi setiap pengabdian akan berbalas pada kemudahan. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi masalah, dan hak hambaku apa yang dia minta. Apa yang dia minta aku akan berikan kepada. Jadi tidak ada orang yang minta ya Allah tidak berikan. Cuma diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya minta mobil satu, sudah ada satu untuk apa? Berarti masih gitu. Satu aja. Jadi Allah berikan dalam bentuk yang lain. Nah, maka ada hadis mengatakan tidaklah orang meminta kepada Allah sebuah
permohonan yang dalamnya tidak mengandung dosa, tidak mengandung putus rahim, kecuali Allah akan membalasnya, Allah akan mengabulkannya dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama sesuai permintaan ya Allah, berikan rumah langsung rumah. Dapat rumah, kita minta selantai 2 lantai dikasih. Bukan hanya lantai dengan atapnya. Ini permintaan. Ada juga yang kedua, Allah konversikan menjadi ampunan. Nah, ya Allah berikan rumah satu lagi, itu apa? Kamu banyak dosa, diampunkan dosa. Nah, satu lagi, Allah konversikan untuk balasan ukhrawi. Jadi doa yang kita mintakan Allah depositkan menjadi sebuah imbalan akhirat kelak nanti. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan bila doa itu tidak mengandung dosa dan putus rahim. Ya jemaah rahmat Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'am. Nah, biasanya pada kalimat an'am itu ada keliru. Ada yang mengucapkan an'am, ya. Nah, padahal kalimatnya an'amta. Makna an'amta yang telah engkau beri nikmat itu an'amta. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga kadang-kadang agak berat dibaca. Namanya mad lazim musaqqal kilmi. Makanya berat waladdallin. Nah, itu namanya musaqqal, berat. Panjangnya 6 harakat. Walau dallin. Nah, itu mad lazim musaqqal kilmi, panjangnya 6 harakat. Nah, tidak kalau walau itu artinya beda dengan walau itu berat, jadi dia huruf itu memang berat dibaca. Kemudian ini ayat yang ke-7. Allah mengatakan ketika kita ucapkan waladhdallin, Allah jawab hadza li'abdi. Ini semua mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah bilang ini semua untuk hamba-Ku, ini untuk kalian semua. Wa li'abdi masalah, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta akan aku berikan kepadanya. Jadi inilah disebut dengan ibadah salat, ibadah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah lain yang Allah menjawab langsung dengan kita kecuali salat, dan salat pada membaca surah Al-Fatihah. Makanya jangan cepat-cepat kita baca sambil kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lagi menjawab. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, bukan tak boleh sambung, boleh. Jadi maknanya kita kan kalau kita senang berbicara dengan Allah, kita ingin lama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat terakhir amin, a-nya panjangnya 2 harakat. Min-nya boleh 6, boleh 4, boleh 2. Jangan panjang kali a panjang sekali. Hanya panjang 2 harakat. Amin. Min yang panjang. Nah, jadi kadang-kadang kita terbalik. Yang panjang kali min pendek. Nah, ini terbalik. Jadi ini membaca Al-Fatihah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi arkanus shalah, kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tidak membaca sama sekali, atau dia baca tapi tidak benar. Nah, kadang-kadang orang sudah tua baca tidak benar, baca mulai dari dulu dia tidak pernah membenarkan, tidak pernah mempelajari bagaimana tajwid Al-Fatihah. Jadi oleh karena itu, karena Fatihah ini inti salat, tidak salah kita membaca, mempelajari, memperbaiki cara membaca Al-Fatihah yang benar. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan la tujzi'u salatan la yaqra'u ar-rajulu minha fiha fi Fatihatil kitab. Tidak diberikan balasan pahala orang yang salat tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi oleh karena itu jemaah
membaca Fatihah wajib dengan tajwid, tetapi tidak wajib mengenal tajwid. Misalnya tadi walau itu mana apa? Itu tidak apa-apa kata kita. Tapi yang harus adalah menggunakan tajwid. Alhamdulillahirabbil Rabb itu apa? Tafkhim tebal atau tipis? Tidak perlu, yang penting kita baca benar. Alhamdulillahirabbil benar huruf halqi. Kita tidak tahu huruf apa boleh, tapi yang penting kita benar membacanya. Alamin. Itu benar. Jadi yang penting kita benar membacanya, walaupun kita tidak tahu apa tajwidnya. Karena tidak ditanya tajwid, yang penting kita benar membacanya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatillah, kita ke Fatihah ini jangan segan-segan. Saya tanya sama Abi Jalali, Abi gimana kita bacanya walau doa? Kalau doa itu kan terputus, nggak boleh, yang sambung dia. Walau kata beliau seolah-olah ada waw itu. Walau dhalin. Jadi kita harus tidak boleh malu menanyakan itu, terutama tentang tajwid yang berada dalam surah Al-Fatihah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini surah Al-Fatihah rukun salat yang keempat, ya. Adalah 7 ayat diawali dengan basmalah. Jadi basmalah dalam Al-Qur'an ada 2 tempat yang bahagian dari ayat. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah An-Naml. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman. Surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Sulaiman di atasnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi itu kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi ini kita sudah kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19 huruf. Tidak boleh kurang. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Alif lam ra ha mim nun, alif ra lam ra ha ya mim. Jumlahnya 19. Saya tidak hitung juga. Tapi kata ulama 19. Tapi saya hitung benar 19. Kata beliau, kata mufassir, 19 huruf ini sama dengan jumlahnya penjaga neraka. Neraka ini dijaga oleh 19 malaikat. Alaiha 19. Dijaga neraka ini 19 malaikat. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, setiap huruf itu berfungsi untuk melindungi kita dari satu malaikat yang menjaga neraka. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh karena itu, jemaah rahmatillah, kita biasakan Bismillah. Kalau tidak habis Bismillah boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Al-Fatihah, kalau tidak salah saya jumlahnya 250 huruf. Jadi huruf dihitung 250 huruf. Jumlah Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah rukun berikutnya ar-ruku'. Ar-ruku' artinya kita turun dari al-qiyam. Berdiri kita turun, namanya ruku'. Sehingga kita katakan 1 rakaat. Kenapa 1 rakaat? Sekali ruku'. Jadi hitungan sholat ini diawali dengan ruku'. Artinya kalau kita telah masbuk, kapan dihitung 1 rakaat? Ketika kita mendapatkan imam sedang ruku'. Paling telat kita mendapatkan imam sedang ruku', dan kita sempat tumakninah dengan imam, maka itu sudah dianggap 1 rakaat. Kadang-kadang dia kejar dapat. Tidak begitu cara sholat. Kan ada orang imam sudah tidak, ya kan? Dia kejar. Dia pikir sama dengan mobil kan. Kalau imam 100 kita 120 zikir lah. Tidak begitu. Artinya kita hendak setelah takbir langsung ambil posisi di mana imam sedang berada. Kalau imam sedang rukuk, maka Allahu Akbar langsung rukuk. Jangan baca Fatihah dulu. Cepat baca luar biasa. Dia kejar imam, tidak boleh. Jadi jangan kejar-mengejar, ya, sesama biskota, jangan saling mendahului itu. Jadi kita tetap
Kalau imam rukuk lah, rukuk kan. Kalau sempat, kalau tidak sempat waktu rukuk, sami'a Allah imam ni cepat kali dia aku. Makanya ke imam yang arif itu dia ada sense. Makanya ada makmum satu dia tunggu. Tapi kalau banyak kali masbuk, nanti lah dia tunggu semua. Enggak rukuk kan. Ada yang ini bunyi pintu gua ada satu ni. Kita tunggu. Karena imam yang arif menunggu jamaahnya. Tapi jamaah juga arif juga. Maksudnya jangan telat semua. Jadi kita tunggu. Untuk apa kita tunggu? Agar dia sempat rukuk bersama imam. Allahu Akbar. Ya. Apa minimal dampak sekali subhana rabbil azim. Nah, sempat sekali. Walhamdi. Sempat sekali. Sami'allahu liman. Nah, itu berarti sudah dianggap satu rakaat. Ya kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Jangan ada orang kerja lari di atas tabrak kaca, pecah kaca, dia rumah sakit nggak jadi sholat. Kenapa? Karena diburu bergerak tempat imam. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang ingin ketemu imam dapat salat dengan imam. Jadi dia waktu masuk kan dari masjid jauh masuknya, belum sampai ke barisan. Imam Allahu Akbar, dia langsung masuk Allahu Akbar, masuk di pintu Allahu Akbar langsung. Dia jalan pelan sikit-sikit sampai ke imam. Pelan sikit-sikit. Nah, ini juga pakai logika juga boleh. Nabi mengatakan, ya, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau atas ketamaanmu. Ya, tamak dapat pahala kan bagus ya. Tapi esok jangan ulang lagi ya. Nah, jadi cukup hari ini aja, esok jangan ulang lagi. Makanya ketika kita sholat, alaikum bisakinati wal waqar. Jadi naiknya pelan-pelan. Tapi jangan pelan kali, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Wal waqar itu artinya kita dengan terhormat jalannya, pelan-pelan terhormat. Ma adraktum fasallu, berapa dapat dengan imam silahkan. Wa ma fatakum, yang kurang bagaimana? Fa'atimu, sempurnakan. Masbuk sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau tiap hari masbuk itu tidak betul juga. Pasti dikenal dengan masbuk. Itu jangan. Ya. Mana fulan masbuk ya? Oh ya, udah lagi di kantin. Ya udah nama di belakangnya fulan masbuk namanya. Mesti datang telat, itu namanya masbuk. Zaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ada dua pencuri dalam sholat. Ini yang berat pencurinya. Siapa itu? Yang pertama pencuri ketika rukuk, yang kedua pencuri ketika sujud. Macam mana pencurinya? Nah, maknanya dia tidak betul, tidak lurus. Rukuknya tidak lurus. Yang dirahmati Allah, kita mungkin tidak bisa lihat diri kita sendiri. Macam mana juga kita foto sama anak kita. Coba kalau bapak nanti mau coba kamu fotoin, rupanya benar kayak gini. Atau ke belakang, nampak di depan belakang orang, anak beneran. Jadi itu namanya pencuri. Jadi kalau orang yang lurus, ya ini kan lurus. Kalau kita telur nggak jatuh kira-kira itu lurus. Nah, jadi kita boleh praktek waktu kita pulang di rumah, atau kalau ada CCTV kita ulang lagi. Oh masya Allah, rupanya 30 tahun tidak benar. Ya, jadi sederhana sekali sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena kita anggap sesuatu yang biasa, ya, rukuk agak ke atas atau ke bawah. Padahal Nabi perintahkan lurus rukuk. Ini namanya pencuri. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, kita harus lurus rukuknya sehingga betul-betul membentuk sudut berapa? 90. Betul ya? Nah, 90 derajat. Kalau kita ini jadi 90 derajat. Nah, jangan 85. Ya kan? Atau 120, ya. Itu berarti tidak benar. Kemudian waktu makninah, tumakna rukun juga. Kita harus tenang. Mana tenang itu minimal sekali baca doa. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sami Allah belum Allah Akbar, sami Allah itu nggak sah. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah.
tumaknya berhenti sejenak sekira-kira sekali kita baca doa. Nah, jadi ini rukuk. Nabi mengatakan summarka, hendaklah engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, sehingga lurus, sehingga engkau mendapatkan tumakninah dalam rukuknya. Rukuk itu adalah tangan kita ini menggenggam lutut, menggenggam lutut kita, membuka lutut kita. Apabila lurus dia tangan kita, maka mesti tegak. Kalau lurus kita mesti tegak. Tapi kalau enggak lurus berarti dia hendak membentuk 90 derajat. Jadi bisa kita coba. Maka orang yang lurus ketika dia rukuk tangannya, maka sudah benar. Kemudian berikutnya adalah al-i'tidal. I'tidal artinya meluruskan kembali, menegakkan kembali. Sami'allahu liman hamidah, menegakkan kembali. Ya. Dan juga diwajibkan tumakninah. Nah, jadi mengangkat kepala kita dan mengangkat tangan kita. Sami'allahu liman hamidah. Kita lepaskan kita baca doa. Jadi ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru sujud itu. Sujud adalah di atas 7 tulang. As-sajdatu ala sab'ati a'dham. Sujud di atas 7 tulang. Tulang mana? Ya, yang pertama tulang dahi. Satu tulang. Tulang dahi pertama harus kena. Maka tidak boleh dia ada lapisan lain. Apa mungkin peci, atau apapun namanya, ya, kain atau apa, tidak boleh. Dia tidak boleh ada lapisan yang bergerak bersama kita, tidak boleh. Ya, yang kedua adalah dua tangan kita. Sudah berapa? 3. 1 dahi, 2 dan 3 tangan. Ya. Kemudian yang ketiga dan 4. 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. 4 dan 5 lutut bagi yang punya. Nah, kalau tidak punya lutut 5. Kemudian yang 6 dan 7 adalah ujung 2 kaki, ujung jari. Nah, jadi ujung itu dia harus tersentuh pada tanah dan ujung kaki itu menghadap kiblat. Jangan dilepaskan begini. Ada lepas begini. Orang agak malas sedikit. Pokoknya tidur dia. Dan lepas. Nah, dia harus tegak. Kecuali kalau orang gemuk kali itu tidak. Itu yang dipaksakan akhirnya beliau meninggal besok hari. Maksudnya itu kalau orang yang normal itu ya kita usahakan. Kalau bisa 4, kalau bisa semua kan. Orang kurus beratnya 30 kg kan bisa semuanya, ya. Kecuali yang berat 250 kg ya apa. Jadi begini, ini kan malas semuanya. Nah, jadi menghadap jari kaki ke arah kiblat. Nah, itu. Kemudian dibuka apa namanya, ketiaknya dibuka. Nah, jadi cuma dipakai parfum sedikit, ya kan, itu supaya dia mengganggu lingkungan. Nah, jadi itu as-sajdatu ala sab'ati a'dham, maka sujud harus di atas 7 tulang. Nah, makanya kalau ini enggak dapat berarti kita enggak kena 7. Misalnya kita lepaskan kita enggak kena 7, ya, maka harus kita tegakkan sehingga kena 7. Ini hal-hal yang sederhana sebenarnya, tetapi dengan hal-hal ini tidak diperhatikan maka oranglah rukun. Kalau kurang rukun, konsekuensi tidak sah salatnya. Jadi ini mestilah kita perhatikan dengan baik sehingga tidak ada tertinggal. Ustaz, kalau rambut di dahi gimana, Ustaz? Termasuk rambut yang panjang, ya kan ada laki-laki rambut panjang kan, nah, itu harus diikat pakai karet, pakai apa di belakang sehingga tidak mengganggu. Nah, kalau ada peci, pakai peci. Kalau ada topi, apapun jadi, ya. Nah, jadi yang pokoknya bisa menghindari, jangan sampai dia terjun ke bawah. Nah, ya. Kalau nggak ada karet, kita ikat karet ini, sehingga kita sujud
tidak terlapis dengan rambut kita. Ya. Kalau hidung Ustaz? Hidung begini. Kalau hidung sebahagian mengatakan harus kena, dalam mazhab Maliki harus kena hidung. Dalam mazhab Syafi'i tidak mesti kena hidung. Kalau hidung pendek ya susah, hidung panjang. Jadi dalam mazhab Maliki itu harus kena hidung dia, dahi dan hidung. Kalau yang pesek kan susah sedikit. Jadi dalam mazhab Syafi'i wajib kena dahi. Hidung tidak wajib ya untuk dikenakan. Jadi zaman Rasulullah SAW, jadi kita rukuk, kita buka tangan kita. Kecuali dalam kalau jamaah ya tidak menyesuaikan, jangan lagi. Jangan itu mengganggu. Kita menyesuaikan dengan jamaah kita sehingga tidak terganggu orang lain. Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sajadta, famakkin jawhataka minal ardi." Kan? Apabila kau sujud, maka pastikan kamu dalam keadaan nyaman, dahimu nyaman di lantai. Ya. Wala tanfur naqra, janganlah seperti ayam yang mencatok makanan. Jangan. Kalau boleh sujud agak lama. Apalagi lagi banyak hutang. Turun darah. Maka orang yang banyak sujudnya, darah itu akan mengisi di otak. Kan ada orang kekurangan darah di otak ya, karena tidak pernah sujud, sehingga dia sujud aja nggak sholat semua. Nampak lihat darah. Dan termasuk juga kekurangan oksigen di otak. Makanya orang sholat ini kan sehat-sehat semuanya, ya kan? Kalkulator jalan itu karena otak kita segar. Maka pernah sahabat melihat Nabi sujud itu. Mereka menduga Nabi sudah wafat. Tidak lama. Rupanya begitulah lama sujud Nabi SAW. Kita lama bukan di sujud, di warung namanya. Kenapa ada pulang-pulang lagi di warung? Jadi harusnya sujud di yang lama. Nah, artinya Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa sajid. Yang paling dekat istijabah kita dengan Tuhan. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan kapan? Ketika sujud. Nabi mengatakan fasal masjid, mintalah apa yang kau kehendaki. Jadi ada juga jamaah kita ini ahli masjid itu meninggal ketika sujud. Malam sujud beliau meninggal. Jadi masya Allah ketika dekat dengan Tuhannya dapat meninggal ketika sujud. Jadi oleh karena itu yang telah kita usahakan. Jadi biasanya orang yang lama sujud itu akan merasa enak, lega plong. Tapi jangan sampai ketiduran. Sujud lama tidur, ini jangan. Jadi sujud ini memang menenangkan, ya menenangkan otak kita, ya sehat, ya untuk pikiran kita, insya Allah dengan sujudnya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala irka'u wasjudu, hendaklah engkau rukuk dan sujud, ya. Summa masjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah engkau sehingga engkau mendapatkan sampai engkau ada tumakninah, tumakninah ketika sujud itu. Jadi ini ketika kita sujud hendaklah lama, kalau boleh hukumnya sunnah, apalagi pada rakaat yang terakhir. Apalagi ketika kita sholat sendirian, tidak sholat wajib, sholat sunnah, sholat malam. Tidak banyak persoalan, semua orang ada persoalan. Jadi persoalan itu kapan kita pecahkan? Kita pecahkan bersama pencipta kita dalam sholat kita. Jadi oleh karena itu kita coba untuk praktekkan, insya Allah semua persoalan itu ada selesai, insya Allah dengan sujud. Nah, jemaah Allah ini jam 5 lewat, jadi mungkin apa kita boleh? Ada yang bertanya belakang? Ya, silakan. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Kalau jari kan nggak boleh melapis. Kalau tangan boleh melapis. Gimana? Diulang. Perempuan boleh tangan berlapis. Oh, tangan berlapis. Iya. Kalau lapisan ada tangan kita tidak apa-apa. Yang tidak boleh ada lapis itu waktu kita sujud.
Sedangkan kaki umpamanya itu tidak apa-apa. Atau tangan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh ada lapis adalah ketika dahi kita harus kena dengan tempat kita sujud. Karena ibu-ibu kaum perempuan kan biasanya kan pakaiannya agak panjang, pakai mukena umpamanya kan, mukena kaki kan, istilahnya itu kan sampai ke agak panjang ya. Nah, jadi tidak apa-apa dia kalau pakaian pada tempat selain tempat sujud atau selain dahi. Selain dahi, yang tidak boleh terkena adalah pada dahi. Maksudnya terkena adalah pakaian yang mengiringi kita, yang dia ikut sama kita. Kalau kita bangun dia bangun, nah itu. Tapi kalau umpamanya ada batu umpamanya dia lengket di kepala naik, jatuh tidak apa-apa. Kan batu. Karena keras dia tekan batu pun nempel, nah itu. Ya. Tapi ibu-ibu saya juga ada sedikit ini penekanan ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu ada yang kalau soal sujud itu kakinya nampak, ya kan? Jadi sedangkan ibu-ibu kalau sholat yang boleh nampak adalah telapak tangan, muka dan telapak tangan. Yang lain nggak boleh nampak. Nah, pakai celana jin, Allahu Akbar, lari malaikat takut. Jadi oleh karena itu ibu-ibu tidak boleh nampak kecuali jari dan telapak tangan dan wajah. Tidak boleh nutup wajah. Jadi oleh karena itu juga harus diperhatikan khususnya ibu-ibu. Kalau umpamanya masih ragu maka boleh pakai kaos kaki sehingga kita pastikan tidak ada bagian yang terbuka dan tidak sah salat karenanya. Ya. Mungkin ada yang lain mungkin terkait dengan salat. Mungkin pada suatu hari kita coba sama-sama membaca Fatihah ya. Mungkin sama-sama lah. Nah, karena itu penting ya. Karena hidup kita setiap hari membaca dalam salat kan 17 kali Fatihah. Satu hari 17 kali kita baca Fatihah. Nah, jadi oleh karena itu sangat penting untuk kita dapat memastikan tajwidnya dan sebagainya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Moderator dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.